Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi seluruh warga jemaat Tuhan dan para pendengar renungan harian Jemaat Sion Makale dimanapun berada. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sungguh kami bersyukur. Lawatan kasih-Mu Engkau nyatakan bagi kami, telah menyertai kami sepanjang malam telah berlalu, dan kami boleh diperjumpakan dengan hari yang baru pagi ini. Terima kasih Bapa. Sebelum kami melanjutkan pekerjaan hari ini, aktivitas kami hari ini, kami hendak mendengar firman-Mu. Tolong kami dalam kuasa Roh Kudus, supaya kami diberi hati yang mengerti apa arti firman-Mu bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Katakan isi hati-Mu Bapa, berfirmanlah dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita dari Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11. Wahyu pasal 2 ayat 8 sampai 11, firman Tuhan berkata, "Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya, dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua." Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, para pendengar renungan harian Jemaat Sion Makale dimanapun berada. Tema kita hari ini, setia sampai akhir. Saudara-saudara yang kekasih, bacaan kita ini menguraikan penglihatan dari Tuhan Yesus kepada jemaat di Smyrna dengan perantaraan Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dalam penglihatan itu bahwa dialah yang awal dan yang akhir. Dia telah mati dan hidup kembali. Pertanyaan penting di sini ialah apa yang sebenarnya terjadi di jemaat Smyrna, sehingga penglihatan ini ditujukan kepada mereka. Beberapa sumber mengatakan bahwa mereka mengalami penganiayaan. Sebab ada tuduhan kepada jemaat bahwa mereka tidak setia kepada pemerintahan Romawi. Itu sebabnya jemaat mengalami intimidasi kekuasaan Romawi. Ada peluang yang besar bagi iblis menyerang orang percaya saat mereka mengalami penderitaan dan kesusahan. Dalam situasi seperti ini, Tuhan Yesus menguatkan iman jemaat di Smyrna. Tuhan Yesus berkata, "Aku tahu kesusahanmu, kemiskinanmu, namun engkau kaya." Itu dalam ayat yang ke-9. Juga Tuhan Yesus berkata, "Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita." Itu dalam ayat 10 dalam bacaan kita.
Dan selanjutnya mereka diteguhkan untuk setia sampai mati. Namun disertai dengan janji bahwa mereka akan dikaruniai mahkota kehidupan selama-lamanya. Apa yang kita pelajari dari firman Tuhan ini? Pertama, pergumulan jemaat di Smyrna menggambarkan pergumulan kita juga zaman sekarang. Kita sering menghadapi pergumulan, ancaman, fitnahan, bahkan penderitaan. Namun kita dipanggil tetap setia hingga akhir hidup kita. Yang kedua, teladan iman dari jemaat di Smyrna. Bahwa sekalipun jemaat ini mengalami kesusahan, penderitaan, ancaman, bahkan kemiskinan, namun Tuhan Yesus memuji mereka. Sebab mereka kaya dalam situasi yang sulit seperti ini. Kaya di sini berkaitan dengan iman mereka tetap teguh, tetap kokoh dalam situasi yang tidak nyaman. Pertanyaan penting untuk kita ialah, apakah iman kita juga tumbuh teguh dalam situasi yang tidak nyaman? Saudara-saudara, ada banyak pengikut namun tidak semua pengikut setia sampai akhir hidupnya. Ada orang hanya karena persoalan sedikit saja sudah berapa kali mundur. Sudah berapa kali menolak panggilan Tuhan. Yang ketiga ialah penguatan bagi umat yang percaya. Seperti Tuhan Yesus berjanji untuk mengaruniakan mahkota kehidupan bagi jemaat di Smyrna. Demikian janji itu berlaku untuk kita juga. Kita akan memperoleh karunia mahkota kehidupan sebagai pembelaan Tuhan bagi kita yang setia hingga akhir. Yang keempat, pesan dan suara hati untuk semua orang percaya. Bahwa zaman sekarang, berjaga-jagalah. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Setialah hingga akhir. Selamat merayakan masa Prapaskah yang kedua. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur karena ada kesempatan pagi ini merenungkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih sapaan firman-Mu bagi kami sekalian. Taruh dalam hati kami, dalam kuasa Roh Kudus, biarlah firman-Mu ini menjadi pelita dan terang dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, dalam kesempatan ini kami berdoa bagi kehidupan jemaat-Mu di sini. Engkau jaga, Engkau melindungi, melawat kehidupan mereka dalam menjalani keseharian hidup mereka, dimanapun mereka bekerja. Biarlah mereka terpeliharakan oleh Tuhan, siang dan malam. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau menjaga keluar masuk mereka. Biarlah damai sejahtera-Mu mereka nikmati dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka sehari-hari. Yang tua, Tuhan, kuatkan iman mereka di rumah masing-masing. Supaya menikmati hari-hari tua mereka. Atas berkat-Mu dalam hidup mereka dan kasih sayang dari anak dan cucu mereka dan dari kerabat mereka. Yang sakit Tuhan, kami mohonkan belas kasihan-Mu. Pulihkan, kuduskan semua upaya yang dilakukan untuk menjadi alat berkat-Mu supaya mereka pulih kembali. Kami berdoa ya Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu
Di Jemaat Sion ini, Pendeta Samuel Tulak dan juga Pendeta Yusniati Puntu, Engkau berkati bersama dengan rekan-rekan kerja majelis gereja, supaya sehat walafiat dalam mengayomi jemaat-Mu. Kami berdoa, biarlah kasih sayang-Mu juga terus menyertai pemerintah kami. Di Kabupaten Tanah Toraja ini, Engkau berkati Bapak Bupati bersama wakil, dan semua yang berperan dalam pemerintahan daerah kami. Tuhan berkati mereka, Tuhan lindungi mereka, supaya daerah kami ini makin maju, makin tangguh, maju secara fisik, maju secara moral, berintegritas. Kami berdoa bagi TNI dan Polri yang tak kenal lelah berjuang demi keamanan bangsa kami, demi kenyamanan daerah kami. Berkatilah mereka supaya mereka sehat walafiat. Berkati keluarga mereka yang seringkali mereka tinggalkan karena tanggung jawab yang Engkau berikan kepada mereka. Supaya ketika mereka ditinggalkan, keluarga mereka ditinggalkan, mereka teramankan dalam terang kasih-Mu. Tuhan, dengarkan suara hati kami. Dengarkanlah doa kami, Bapa. Karena doa ini sungguh-sungguh kami bawa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin.